Ainun Nur Ainun, SPDI, Guru Pendidikan Agama Islam SMP Negeri 3 Pangandaran, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan 2022 Batch 2 LPTK IAIN Kediri. Pada hari ini 26 Oktober 2022 saya akan melaksanakan uji kinerja atau UKIN yang dilaksanakan di sekolah saya SMP Negeri 3 Pangandaran. Berikut ini uji kinerja saya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sekarang kalau ibu bilang selamat pagi, kalian jawabnya semangat pagi ya. Selamat pagi. Semangat pagi. Sekali lagi. Selamat pagi. Semangat pagi. Ya, alhamdulillah ya, pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu lagi dalam pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, selanjutnya kalau misalkan pikiran kalian masih ada di luar, silakan bawa ke dalam, ke kelas. Dan juga apabila di kelas pikiran kalian itu masih berpikiran dengan yang lain-lain, tinggalkan. Kita fokus untuk belajar ya. Fokus untuk belajar hari ini. Nah, sebelumnya silakan kalian cek dulu ya, kelasnya apakah sudah bersih, pakaiannya sudah rapi. Kalau sudah, mari kita pembelajaran ini ya, dimulai dengan bacaan basmalah supaya tambah barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, untuk mengawali pembelajaran kali ini, silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum dimulai pembelajaran, sebaiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum memulai pembelajaran, Ibu akan mengabsen dulu ya. Ya. Abiu hadir. Aidin Anissa Dika Hadir. Dimas Hadir. Ega hadir. Endra Hadir. Vanessa hadir. Yanuar. Hadir. Sekarang kita lanjutkan dengan pembacaan Al-Quran atau tadarus ya, Al-Quran surat At-Taubah ayat 18 yang berkaitan dengan materi hari ini. Kalian ikuti Ibu ya.
illallah wa aqamaz zakata wa lam yakhsha illallah wa asya ulaika ayyakunu minal muhtadin fa asa ulaika yakunu minal muhtadin. Shadaqallahul adzim. Shadaqallahul adzim. Artinya, baca sama-sama. Sesungguhnya yang memakmurkan masjid Allah hanyalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, serta tetap melaksanakan salat, menunaikan zakat dan tidak takut kepada apapun kecuali kepada Allah. Maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk. Nah, selanjutnya mari kita membaca Pancasila sebagai rasa nasionalisme kita kepada negara Indonesia. Ya, sama-sama. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Rakyat yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sekarang materinya apa? Salat Jamaah. Sebelum kita lanjutkan ya ke materi, alangkah baiknya kita mengetahui kompetensi inti. Ya, kompetensi intinya dalam pembelajaran kali ini adalah yang pertama dua menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, toleransi, gotong
ketakwaan. Nah, dalam pembelajaran kali ini ada 3 penilaian. Penilaian yang pertama, penilaian sikap. Dari awal pembelajaran sampai akhir itu sikap kalian dinilai. Yang kedua, penilaian pengetahuan berupa tes tulisan ya. Yang ketiga, penilaian keterampilan yaitu berupa penugasan ya. Ditugaskan untuk mengerjakan LKPD atau juga dengan tugas-tugas yang lainnya seperti mempraktekannya. Paham semuanya? Paham. Nah, sekarang Ibu mau tanya, apa yang dimaksud dengan sholat berjamaah? Sholat yang dilaksanakan dari satu orang. Sholat berjamaah yaitu apa? Sholat yang dikerjakan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama dan salah seorang dari mereka menjadi imam dan yang lainnya menjadi makmum. Iya, bagus. Masih semangat? Masih. Selamat pagi. Semangat. Ya. Nah, sekarang kita mempelajari pelajaran ini yaitu sholat berjamaah. Apa motivasinya bagi diri kita yaitu bisa atau kalian ya sholat kalian itu sebagai pendorong untuk selalu beribadah dan bersujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang kedua, salat itu merupakan ibadah wajib yang harus dilaksanakan oleh seluruh umat muslim dimanapun berada ya. Sedang apapun kalau waktunya sholat itu harus kita laksanakan karena sholat itu yang pertama nanti akan dihisab di akhirat ya. Makanya begitu penting sekali ya tentang sholat. Nah, sekarang kalian coba amati gambar berikut. Gambar apakah ini? Ya, orang yang sedang sholat berjamaah. Nah, sekarang apa sih yang kalian dapatkan dari gambar tersebut? Siapa yang tahu? Angkat tangan. Ya, Ega. Sholat berjamaah dinilai lebih baik dibandingkan melaksanakan sholat sendiri. Pasalnya, terdapat sejumlah keutamaan yang didapat dari sholat berjamaah. Iya, bagus. Yang kedua siapa? Ya. Sholat berjamaah itu lebih utama dari sholat sendirian dengan 27 derajat. Nah, bagus ya. Tepuk tangan untuk teman kalian. Nah, sekarang Ibu akan menunjukkan sebuah video pembelajaran untuk kali ini ya. Coba simak sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di kelas daring mata pelajaran Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Hari ini kita akan membahas salah satu materi kelas 7 yaitu indahnya kebersamaan dengan sholat berjamaah. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran, silakan amati gambar berikut ini. Pada gambar diilustrasikan beberapa orang yang sedang melaksanakan sholat secara berjamaah. Sholat berjamaah adalah sholat yang dikerjakan oleh 2 orang atau lebih secara bersama-sama, dan salah seorang dari mereka menjadi imam, sedangkan yang lainnya menjadi makmum. Hukum sholat wajib berjamaah adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang sangat dianjurkan. Bahkan sebagian ulama mengatakan hukum sholat berjamaah adalah fardu kifayah. Keutamaan sholat berjamaah bila dibandingkan dengan sholat
Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "An Ibni Umar qala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sholatul jamaati tafdulu ala sholatil fadli bisab'in wa ishrina darajah." Di Ibnu Umar radhiyallahu anhu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sholat berjamaah lebih utama dibandingkan sholat sendirian dengan 27 derajat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Perbandingan pahala antara sholat sendirian dengan sholat berjamaah yaitu 1:27 derajat. Hal ini karena sholat berjamaah memiliki keutamaan yaitu menjalin silaturahmi antar sesama, mengajarkan hidup disiplin, saling mencintai dan menghargai, menjaga persatuan, kesatuan, dan kebersamaan, menahan diri dari kemauan sendiri atau egois, serta mengajarkan kepatuhan seorang muslim kepada pimpinannya. Sholat berjamaah sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut. Ada imam, makmum yang berniat untuk mengikuti imam, sholat dikerjakan dalam satu majelis, serta sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Kedudukan imam dalam sholat berjamaah sangat penting. Imam akan menjadi pemimpin seluruh jamaah sholat, sehingga untuk menjadi imam ada syarat tersendiri. Syarat yang dimaksud adalah mengetahui syarat dan rukun sholat serta perkara yang membatalkan sholat, fasih dalam membaca ayat-ayat Al-Quran, paling luas wawasan agamanya dibandingkan yang lain, berakal sehat, balik, seorang laki-laki, perempuan juga boleh jadi imam kalau makmumnya perempuan semua, serta tidak sedang bermakmum kepada orang lain. Sedangkan syarat-syarat menjadi makmum adalah makmum berniat mengikuti imam, mengetahui gerakan sholat imam, berada dalam satu tempat dengan imam, serta hendaknya sholat makmum sesuai dengan sholat imam. Misalnya imam sholat asar, maka makmum juga sholat asar. Makmum masbuk adalah makmum yang tertinggal sejumlah rakaat dan tidak sempat ruku bersama imam. Lawan katanya adalah makmum muwafiq, yaitu makmum yang dapat mengikuti seluruh rangkaian sholat berjamaah bersama imam. Halangan yang membolehkan seseorang untuk meninggalkan sholat berjamaah dan melakukan sholat sendirian antara lain hujan yang mengakibatkan susah menuju ke tempat sholat berjamaah, angin kencang yang sangat membahayakan, sakit yang mengakibatkan susah berjalan menuju ke tempat sholat berjamaah, sangat ingin buang air besar atau buang air kecil, serta karena baru makan makanan yang baunya sukar dihilangkan seperti bawang, pete, dan jengkol. Nah, itu tadi rangkuman salah satu materi mata pelajaran pendidikan agama Islam. Nah, sekarang apa yang kalian bisa tangkap dari pembelajaran yang barusan kita lihat? Ya, silakan. Sholat berjamaah dinilai lebih baik dibandingkan melaksanakan sholat sendiri. Iya, terus siapa lagi? Sholat berjamaah itu lebih utama dari sholat sendirian dengan 27 derajat. Iya, betul. Ya. Nah, setelah kalian melihat tadi ya materi video tadi, silakan kalian berkelompok ya, untuk mendiskusikan hasil pengamatan video tadi. Silakan.
berkelompok. Untuk kelompok 1, tugasnya yaitu fungsi sholat berjamaah. Untuk kelompok 2, ya, manfaat sholat berjamaah. Untuk kelompok 3, syarat sah sholat berjamaah. Dan untuk kelompok 4, ketentuan sholat berjamaah. Silakan kalian diskusikan. Setelah itu nanti masing-masing kelompok untuk mempresentasikan hasil kelompoknya. Kelompok 4 sudah? Iya. Sudah? Sudah. Silakan kelompok 1. Yang lain? Boleh bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan fungsi sholat berjamaah. 1. Amalan yang menghindarkan dari siksa api neraka. 2. Menyelamatkan diri dari sifat munafik. 3. Sholat berjamaah bisa meningkatkan peluang diterimanya ibadah sholat. 4. Diampuni segala dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau tanya? Ya, enggak. Berikan contoh amalan. Sholat berjamaah. Iya, bagus. Silakan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya teman-teman dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami setelah mengamati video tadi. Manfaat sholat berjamaah yaitu mampu meningkatkan peluang diterimanya ibadah sholat jika dibandingkan dengan sholat yang dilakukan sendiri. Diampuni segala dosa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diberikan pahala yang berlipat ganda, yaitu orang yang mengerjakan sholat berjamaah mendapatkan pahala sebanyak 27 derajat. Apabila ada yang ingin ditanyakan, dipersilakan. Saya. Nih, Bagaimana kalau sholat berjamaahnya tidak khusyuk? Maka sholat berjamaahnya tidak sah. maka sholat berjamaahnya tidak sah katanya. Nah, makanya kalau sholat berjamaah itu harus khusyuk walaupun di depannya itu ada imam, ya. Kelompok 3, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan syarat-syarat sah sholat berjamaah. Sholat sah berjamaah apabila memenuhi syarat sebagai berikut: ada imam, makmum berniat untuk mengikuti imam. Sholat dikerjakan dalam suatu majelis. Sholat makmum sesuai dengan sholatnya imam. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang tanya? Apabila tidak melaksanakan syarat sah sholat berjamaah
berjamaah, apa yang terjadi? Sholatnya batal, harus diulangi lagi. Dan ya, bagus. Kelompok 4 berdiri. Coba. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Keutamaan sholat berjamaah adalah menjalin silaturahmi antar sesama, mengajarkan hidup disiplin, mencintai dan menghargai, menjaga persatuan dan kesatuan, menahan dari kemauan sendiri atau egois, dan patuh kepada pemimpinnya. Ada yang bertanya? Angkat tangan. Mengapa salat jamaah lebih baik dilaksanakan di masjid? Ya, karena masjid adalah tempat untuk sholat berjamaah. Udah semuanya ya, itulah tadi presentasi tiap-tiap kelompok. Ya, begitu. Nah sekarang, tadi kan ada dalam KD, nah, ada mempraktikkan sholat berjamaah. Nah sekarang bagaimana sih cara sholat berjamaah? Nah silakan, laki-laki 1 orang untuk imam dan 1 orang makmum, perempuan 1 orang makmum. Silahkan ke depan. Januar imam. Apa Najwan imam? Nah di sini 1 orang imam. Kan tadi dibilang bahwa berjamaah itu dikatakan bahwa ada 1 orang imam dan 2 orang makmum. Ya, sekarang imam Januar, makmum Najwan, sama perempuan 1 yaitu Eva. Terus itu sebelah situ kanannya. Jadi imam, makmum. Kan tadi ada. Kan tadi ada di itu. Kalau salah lupa. Salli barduri arba qadim mustaqbil qiblat tiada imam lillahi ta'ala. Allahu akbar. Itulah tadi ya ada teman kalian yang telah mempraktekkan cara sholat berjamaah. Mudah-mudahan kalian bisa ya berjamaah setiap hari ya di masjid, terutama untuk
Ada yang bertanya? Tidak ada? Ya. Kalau tidak ada, silakan kalian kembali ke tempat masing-masing. Untuk selanjutnya, ya, untuk mengetahui ya hasil dari pembelajaran kali ini, Ibu akan menguji kemampuan kalian berupa penilaian atau post-test ya. Silakan kalian kerjakan post-test tersebut. Ibu sudah nge-share linknya di grup. Ya, silakan. Abiu, ayu, ambul. 7A ya. 80 siapa ini? Nafa. Wah, bisa 100 saya. kayak Ayo Vanessa. Ada 120 sama 110. Kita semua? Ya. 4, 5, 6, 7, 8. Endra kan 17. 100 deh. Endra udah belum, Endra? Tak. Belum tuh. Orang. Joki. Keren joki. Hasilnya. Rabiu. 40. Ada ngadu batu 100. Sok, udah semua? Ah. Siapa yang udah? Saya belum. Nggak bisa kalian lihat ini hasilnya ya. Paling kecil berapa? 80. Jadi 80 ke atas sudah tuntas. 80 ke atas. Sudah selesai semuanya? Alhamdulillah hasilnya memuaskan. 80 sampai 100. Nah, sekarang kita ambil poin-poin dari pembelajaran, yaitu apa? Sholat berjamaah. Apa yang bisa diambil dari materi ini? Dikatakan salat berjamaah menjadi amalan yang dapat meningkatkan peluang diterimanya ibadah salat dibandingkan salat yang dilakukan secara sendiri. Bukan hanya itu, keutamaan salat berjamaah juga dapat memberikan banyak pahala serta ampunan dari Allah atas segala dosa. Ya, itu ya. Jadi dari kesimpulan materi tadi itu bahwa sholat berjamaah itu adalah amalan yang dapat meningkatkan peluang diterimanya ibadah sholat ya. Dan juga dalam sholat berjamaah itu pahalanya berapa? 27. Makanya ya, mulai dari sekarang berbanyaklah sholat berjamaah ya. Ada yang mau ditanya?
Dan untuk pembelajaran minggu depan yang masih dalam pembelajaran sholat berjamaah, kita akan melaksanakan praktek sholat berjamaah. Nah, atau juga nanti kalian silakan membuat video ya, video praktek sholat berjamaah berkelompok ya. Pembelajaran kali ini dicukupkan sampai di sini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sebelum pembelajaran ditutup, silahkan ketua kelas untuk memimpin doa bersama. Sebelum pembelajaran ditutup, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan kalian keluar ya untuk beristirahat. Ya, dari